Mau mulai Pak Dios? Oke, baik Bu, kita mulai aja ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali kita di Google Meet di PA Online GKI Purwodadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap meskipun kita saat ini melakukan PA ini secara online, saya berharap kita semua dapat mengikutinya dengan baik, mengikutinya dengan fokus, dan juga saya berharap PA online ini tidak ada kendala yang merintangi kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam PA online kita, sebelum kita memulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh untuk menyiapkan hati kita. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, sore ini kita patut bersyukur karena kita yang bergabung di sini bisa menikmati kelancaran koneksi internet seharian, bahkan dari semalam kita sudah merasakan berkat Tuhan dalam bentuk hujan ya. Bahkan dari tadi pagi kita mendapati hujan pun belum berhenti sampai mungkin jam 4 tadi pun hujan masih turun. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa di daerah Purwodadi pun ada yang di daerah di sekitar kita pun ada orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan karena hujan yang turun. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini sebagaimanapun kita manusia, sebagaimanapun rajinnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing, ataupun mengikuti segala macam renungan online, tapi kita manusia yang tetap memiliki batas. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti 5 menit ke depan, 1 menit ke depan pun kita nggak pernah tahu. Nah, Bapak Ibu, kita hanya mampu untuk berserah diri kepada Tuhan dan meyakini bahwa apapun yang Tuhan berikan adalah rencana buat Tuhan, rencana buat kita. Nah, marilah kita mengangkat sebuah lagu, nyanyikan sebuah lagu, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, diambil dari PKJ 241 baitnya yang pertama. Tak ku tahu kan esok, namun aku pegang bukan sulit yang ku harapkan, karena ia akan lenyap. Oh, tiada gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang dari hidupku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita ulangi bait yang pertama. Tak ku tahu hari esok, namunlah aku pegang bukan sulit yang kuharapkan, karena
surya dan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan Sang jalan ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang fitrah bagiku ini. Aku hanya pegang. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum kita melanjutkan PA kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucapkan syukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami hidup. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayang. Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa kami sebagai manusia yang terbatas, kami sebagai manusia tidak pernah bisa melihat, tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi nanti. 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, ataupun 10 menit ke depan, kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi atas diri kami. Tapi kami mau percaya bahwa di dalam kehidupan kami mempunyai Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Yesus yang selalu menemani kami, menggandeng tangan kami, menikmati hari, menjalani hari-hari bersama dengan segala permasalahan, segala hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang tiada pernah berkesudahan. Dan sebentar lagi kami akan mencoba merenungi firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Dan kami akan mencoba untuk memahami firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rapuh, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami di malam hari ini. Tuhan berkatilah hamba-Mu untuk memimpin PA ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa ini kami landaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungi firman Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 14, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Markus 14 ayat 32 sampai dengan yang ke-36. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu semua bisa menyimak. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara. Aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan hanya kita yang mendengarkan dan membaca,
tapi juga yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini nggak ada satupun orang yang nggak punya di dunia ini nggak ada satu orang pun yang hidup tanpa ketakutan. Artinya, semua manusia di dunia ini pasti memiliki ketakutan dalam hidupnya. Cuman terkadang kita sebagai manusia malu untuk mengakuinya. Bayangkan ya Bapak Ibu, saya yang badannya besar seperti ini, kalau dipikir takut apa? Tapi kalau saya bertemu Aruna dan lagi ngobrol soal sakit gigi, Aruna pasti ngeledekin saya. Hahaha, Om Bios badannya besar, tapi takut disuntik, takut ketemu dokter gigi. Nah itu selalu kata-kata yang sangat mengingatkan saya betapa ternyata selain badan saya besar, saya itu ternyata juga punya ketakutan, yaitu bertemu dengan dokter gigi dan takut oleh suntikan. Nah Bapak Ibu, saya takut disuntik, saya takut malu, saya takut ketika saya sakit gigi, takut datang ke dokter gigi, takut terbongkar, ternyata Pak Dios tuh giginya rusak semua. Ternyata itu Pak Dios punya penyakit mulut yang harus disembuhkan. Saya malu. Sehingga karena ketakutan saya merasa malu saya nggak pernah kepingin datang ke dokter gigi. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang ketakutan dalam kehidupan manusia, pagi-pagi saya bertemu dengan dua orang murid saya, kelas 8. Kira-kira usianya 12-13 tahun. Saya tanya sama mereka, kamu di dalam hidupmu takut apa? Selain takut sama setan. Karena ketika saya tanya begitu, mereka menjawab, aku tuh takutnya sama setan ya Pak. Nah saya bilang, selain sama setan, apa yang takut dalam hidupmu? Masa depanmu kah atau apa? Lalu beberapa dari mereka menjawab, mereka menjawab, Pak, saya sebenarnya takut kalau kehilangan orang tua saya. Ya ternyata anak ini hidup dengan kedua orang tuanya, dan dengan simbahnya, dan juga dengan kakaknya yang ternyata kakaknya sudah meninggal. Sehingga dia melihat kematian begitu menyakitkan buat dirinya. Sehingga dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Lalu anak yang satunya menjawab, saya ini Pak, saya itu takut sendirian. Saya nggak berani kalau saya itu ditinggal sama ibu saya. Saya nggak berani kalau ditinggal sama keluarga saya. Nah Bapak Ibu, semua orang punya ketakutan. Dan izinkanlah saya di sini saat ini bertanya kepada ibu-ibu, bapak ibu semua yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk menceritakan, men-sharingkan, membagikan apa ketakutan terbesar yang sekarang ada di dalam hati Bapak Ibu? Siapapun boleh sharing, siapapun boleh bersaksi. Mari dipersilahkan. Ada yang ingin menceritakan ketakutan terbesar dalam hidupnya? Mari. Saya Pak Dios. Ya, berita silahkan. Kalau ketakutan terbesar saya pada saat ini itu satu, saya takut kalau kena COVID. Ya, apalagi yang selalu membuat saya khawatir itu adalah dalam menjalankan tugas saya, kalau misalnya mesti pergi ketemu orang, apalagi berkunjung, saya tuh punya kekhawatiran saya kira-kira sehat nggak ya gitu. Nah kalau virus COVID itu kan bisa aja jadi jangan-jangan saya OTG, lalu kemudian kekhawatiran saya itu lalu nulari orang juga. Itu yang paling saya khawatirkan, ketakutan saya. Lalu yang kedua, yang ketakutan saya juga adalah kalau orang-orang yang dekat dengan saya, keluarga saya ya, itu kemudian sakit gitu ya, mengalami satu penyakit. Nah itu adalah sesuatu yang ya buat saya ya, walaupun saya
saya banyak mendampingi ya, banyak mendampingi anggota jemaat, tetapi saya sendiri merasa mempunyai ketakutan kalau orang-orang yang saya cintai, kasihi lalu sakit. Gitu Pak Dios. Oh ya, terima kasih Bu Rita. Ternyata Bu Rita, pendeta kita, manusia yang biasanya terlihat paling tegar, paling bisa mendampingi siapapun yang dalam dalam ketakutan, siapapun mendampingi dalam sakit penyakit, ternyata juga punya kekhawatiran, punya ketakutan terbesar. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang ingin bercerita tentang ketakutan terbesar apa yang Bapak Ibu miliki. Dipersilahkan. Saya Pak Dios. Ya, mari Bu Lena. Iya, tadi lagu pembuka itu ya, yang kita nyanyikan, saya terus jadi merasa kalau sampai ada orang terdekat saya yang pergi gitu, meninggalkan untuk seterusnya dan selama-lamanya gitu. Jadi itu yang membuat saya kok ada rasa ketakutan gitu. Saya belum siap gitu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Lena. Bu Lena punya ketakutan juga ya. Bu Lena seorang tenaga kesehatan yang ternyata punya rasa takut. Baik, terima kasih Bu Lena atas keberaniannya untuk menceritakan ketakutan Bu Lena. Ada lagi? Mari. Saya, Pak. Mari. Ya. Ya, mari Bu Marta. Ini kan baru musim vaksin untuk lansia. Yang saya takuti itu kalau yang divaksin itu lansia itu kan yang sehat. Tapi saya ini punya diabetes sudah 30 tahun, punya darah tinggi. Ya, 2 itu penyakit saya. Jadi kalau seandainya saya tidak mendapatkan, jadi kan andai saya kena, itu ya belum siap. Karena anak-anak saya kan ini, terus terang, mereka kan tidak punya rumah semua. Nah, satu-satunya rumah itu dari rumah yang akan dijual. Tapi kalau seandainya saya tidak ada, terus bagaimana gitu. Ya itu aja. Nah, selama ini saya sudah tegar, tidak pernah merasa takut. Sampai suami saya meninggal pun saya tidak bisa menangis karena dari debu kembali ke debu saya bisa berkata begitu. Kalau waktu di ICU dulu tuh juga saya bilang tidak boleh marah sama Tuhan karena sudah diambil. Saya bisa begitu dulu setegar-tegarnya. Tapi kenapa saat ini saya merasa takut? Karena kalau saya tinggal bagaimana nasibnya anak-anak begitu Pak Dios. Terima kasih Bu Marta untuk keberaniannya menceritakan ini. Bapak Ibu yang terkasih, memang nggak mudah ya menceritakan ketakutan terbesar dalam hidup. Semoga nanti ketakutan-ketakutan Bapak Ibu di dalam PA ini, nanti Bapak Ibu punya rekan-rekan yang pas untuk menjelaskan bagaimana proses-prosesnya, seperti Bu Marta misalnya vaksin, bisa menanyakan kepada orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita punya rasa takut. Bahkan di filmnya Superman, Superman pun punya rasa takut, punya kegelisahan. Loh, Superman orang yang paling kuat di dunia kok punya rasa takut. Ketakutan seperti apa? Ternyata Superman ketika didapatin menangis, dia itu takut dan sangat khawatir dia nggak bisa tua dan nggak bisa mati. Karena dia nggak bisa terluka sama sekali. Nah, semua orang, bahkan orang yang diceritakan superhero sekalipun, mereka punya ketakutan. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Apakah takut itu keliru? Apakah khawatir itu keliru? Apakah kecemasan, kegelisahan dalam kehidupan kita keliru? Ternyata setelah saya mencoba untuk mempersiapkan PA ini, saya mendapatkan bahwa rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, gelisah tidak keliru. Karena dari rasa takut kita bisa belajar. Ternyata kita bisa mengenal keberanian. Karena dari rasa takut ini kita bisa mengenal kerendahan hati. Dari rasa takut ini, itu butiran sama seperti yang saya katakan. Butiran debu jika dibandingkan dengan alam semesta yang begitu besar. Bapak Ibu kalau lihat planet-planet ya di televisi ataupun di internet ataupun di YouTube ya, kalau kita lihat planet-planet itu ternyata bumi ini, alam semesta ini, galaksi ini ternyata begitu besar dan luar biasa. Dan ternyata manusia itu sangat kecil bagaikan butiran debu. Bahkan nggak bisa dibandingkan dengan kebesaran benda-benda di angkasa.
Lalu untuk apa kita sombong kalau demikian? Dari takut kita mengenal kerendahan hati. Dari takut kita bisa disadarkan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang rapuh. Dari rasa takut kita juga bisa belajar untuk berserah. Dari rasa takut kita bisa melihat, kita bisa menyadari bahwa Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa, yang mampu menemani kita dalam setiap ketakutan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rasa takut itu tidak keliru. Rasa gentar, rasa cemas, gelisah tidak keliru. Tetapi sepanjang kita menyikapinya dengan baik. Jika kita menghadapi, bereaksi dengan rasa takut itu dengan keliru, maka itu akan menjadi hal yang sangat merugikan buat diri kita. Saya tadi sempat browsing Bapak Ibu tentang rasa takut yang disikapi dengan cara yang keliru, yang ternyata bisa menyebabkan tindakan-tindakan yang keliru. Sebagai contoh, tadi saya membaca di Tribun, ada seorang bapak yang membunuh anak perempuannya karena dia takut ketularan COVID. Ternyata anak perempuannya ini suatu hari kena asma, dan dia di rumah ditinggal oleh ibunya. Bapaknya ini tiba-tiba ngelihat anaknya ini sesak nafas. Dan dikira bapaknya ini mengira anaknya itu terkena COVID. Sehingga bapaknya ini sangat ketakutan, sehingga bapaknya ini membunuh anaknya. Lalu ketika ibunya pulang, ibunya terkejut melihat ayahnya, ternyata setelah berharap membunuh anaknya, dia juga ingin bunuh diri. Sampai dituliskan bahwa tolong perlakukan jenazah kami seperti jenazah orang merawat COVID. Ternyata bapak ini sudah menyiapkan surat wasiat kepada orang yang nanti akan menemukan jasadnya mereka. Bayangkan Bapak Ibu, gara-gara takut terkena COVID, akhirnya seorang bapak tega membunuh anaknya. Nah ternyata bapaknya ini nggak meninggal, akhirnya bapak ini merasa sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Nah, lalu juga banyak cerita yang tentang takut karena gagal, yang takut karena malu. Orang di Jepang setelah dia melakukan bisnisnya dengan total, dan ternyata setelah bangkrut, orang ini malu bertemu dengan keluarganya. Orang ini malu bertemu dengan tetangganya. Orang ini malu bertemu dengan orang-orang lain di sekitarnya. Sehingga bapak ini yang sudah cukup tua, memilih untuk mengurung diri di kamar. Dia memutuskan untuk 3 tahun tidak keluar dari kamarnya. Dia tidak mau bertemu dengan orang lain karena dia malu, karena dia gagal. Dia takut dihina, dia takut menjadi bahan pergunjingan orang lain. Karena dia merasa malu, bapak ini akhirnya mengurung diri di kamar. Nah Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang takut kehilangan istrinya, suami yang takut kehilangan istrinya. Mungkin suami ini sangat curiga kepada istrinya, sehingga suami ini pernah didapati memukuli istrinya karena istrinya diam-diam pergi ke pasar. Suami ini mengira bahwa istrinya itu sedang pergi bertemu dengan lelaki lain. Karena itu, sepulang dari bepergian itu, akhirnya istrinya ini dipukuli oleh suami. Karena takut kehilangan istrinya, seorang suami ternyata memiliki perasaan cemburu yang sedemikian rupa, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan. Takut, khawatir, bimbang, memicu banyak hal-hal buruk. Kita juga ketika takut dalam hal ekonomi, dalam hal apa, kita memang merasa bahwa itu manusiawi. Tapi respon dari apa yang kita lakukan membuat kita harus berpikir bagaimana cara kita mengelola ketakutan atau kekhawatiran dalam hidup kita. Karena ternyata banyak sekali rumah tangga yang bertengkar karena permasalahan ekonomi. Lalu juga pada akhirnya karena ketidakpuasan di dalam hubungan, dalam berkeluarga, seorang ayah menjadi pemabuk, seorang ayah menjadi penjudi, seorang ayah menjadi seorang pemadat, pemakai narkoba, dan yang lain-lain. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua orang memiliki rasa takut. Semua orang memiliki responnya masing-masing menghadapi ketakutannya. Dan kali ini di dalam bacaan kita, di dalam Injil Markus 14 ayat 32 sampai 36, kita juga melihat Tuhan Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Ketika dia berkarya di dalam dunia ini, Tuhan Yesus
pernah ketakutan dengan amat sangat. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mengetahui bahwa usia Bapak Ibu 1 jam, 2 jam lagi akan diambil. Apa yang akan terjadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu memahami, menyadari bahwa oh usiaku 2 jam lagi dari sekarang, aku akan meninggal. Dan Bapak Ibu mengerti bagaimana cara Bapak Ibu meninggal dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan cara yang menyakitkan. Kan banyak dari antara kita ya, kalau punya harapan, aku ini kalau mati kepengennya dengan cara yang tidak sakit. Aku ini kalau mati meninggal kepengen nggak merepotkan orang lain. Aku ini kalau meninggal nggak kepengen dalam kondisi aku ini terkena wabah, terkena apa. Aku kepengen kalau bisa matiku itu di gereja sambil tidur gitu. Di gereja itu tiba-tiba aku mati. Banyak orang yang kepengen seperti itu. Saya ingat waktu ada pendeta dari Purwokerto ya, yang menceritakan kepada teman-teman lansia bahwa banyak lansia yang memiliki harapan kalau meninggal kepengennya di situasi yang paling enak. Di pangkuan suaminya, di pangkuan istrinya, di gereja saat memuji Tuhan dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, tapi saat ini kita mau menyadari bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mati dengan cara yang tidak manusiawi. Dan dari situlah kita bisa membayangkan bahwa Tuhan Yesus ini memiliki ketakutan yang amat sangat. Dan malam itu, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sedang masuk dalam fase terberat dalam hidupnya. Kita nggak pernah ya Bapak Ibu membaca kitab Injil ataupun yang lain yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mengeluh. Tuhan Yesus itu meratapi dirinya, meratapi hidupnya. Tapi hari ini di dalam bacaan kita, di dalam Markus 14 ayat 32-36, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku ini sangat sedih. Dia terlihat, Tuhan Yesus terlihat bahwa dirinya sangat takut, sangat panik, dan sangat gentar saat itu. Dan bahkan kalau kita mau merujuk kepada Injil Lukas, pasal 22 ayat 44, di dalam ketakutannya saat Tuhan Yesus berdoa, dituliskan di sana bahwa ketakutannya itu membuat dirinya mengeluarkan peluh, mengeluarkan keringat yang menjadi seperti titik-titik darah. Nah, waktu saya membaca ayat ini, saya merasa bahwa, apakah ini benar? Apakah ini terjadi betul-betul? Dan ternyata ketika saya menelusuri di dalam dunia medis saat zaman-zaman dulu, di dalam kehidupan manusia-manusia yang modern, setelah Yesus wafat dan disalibkan dan naik ke surga dan yang lain-lain, ternyata ada sebuah kejadian medis yang dinamakan hematidrosis. Nah, hematidrosis ini membuat pembuluh darah di sekitar kelenjar keringat yang berbentuk seperti darah itu ketika tertekan dengan tekanan pemikiran yang amat berat, pembuluh darah ini akan pecah dan akan keluar melalui lubang-lubang di mana keringat juga keluar lewat situ. Dan akhirnya ketakutan yang Yesus rasakan betul-betul membuat kelenjar pembuluh darahnya pecah dan akhirnya tampaklah keringatnya seperti dicampur dengan darah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus pun pernah mengalami ketakutan. Tuhan Yesus pun pernah mengalami begitu rupa saat kegelisahan, sehingga kita yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus curhat, di dalam Markus 14 ayat 32-36, dia pun membawa 3 orang muridnya untuk menemaninya. Dia membawa Simon Petrus, dia membawa Yakobus dan Yohanes untuk menemaninya ketika berdoa. Dan sebelum berdoa, dia mencurahkan isi hatinya kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa aku ini sedih rasanya, seperti mau mati. Nah, di tengah kegentarannya, di tengah pergumulannya, Yesus tidak malu menunjukkan kelemahannya kepada murid-muridnya saat itu. Saat Yesus ingin berdoa, dia mengajak 3 muridnya dan dia
meminta murid-muridnya itu untuk menemaninya saat dia berdoa. Tuhan Yesus tidak malu menunjukkan bahwa dia juga butuh orang lain untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus juga tidak malu untuk menunjukkan kelemahannya, menunjukkan ketakutannya di dalam hatinya. Tuhan Yesus tidak malu menyampaikan isi hatinya bahwa dia sangat ketakutan. Kemudian itu muncul dalam luapan curahan hatinya. Kemudian Tuhan Yesus juga tidak malu. Bayangkan ya, guru itu kadang-kadang bisa gengsi ya, kalau terlihat lemah di depan murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak malu untuk mengatakan bahwa dia membutuhkan dukungan orang-orang terdekat. Ketika Tuhan Yesus ingin berdoa, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah di sini. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kalau saya tadi melihat di dalam Alkitab bahasa Jawa, terbitan tahun 2006, revisi tahun 2006, di bahasa Jawa ini sungguh menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul membutuhkan orang lain untuk menemaninya. Tuhan Yesus mengatakan demikian, atiku sedih banget, nanti koyo arep mati, kowe podo ingkene lan podo meleo. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk terjaga, melek, jangan sampai ketiduran, selama Tuhan Yesus itu berdoa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus berdoa, ini adalah gambaran puncak kegelisahan Tuhan Yesus yang kemudian ditunjukkan dalam sebuah harapan di dalam doanya. Di dalam puncak ketakutannya, Tuhan Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapanya di surga, dan ini merupakan gambaran betapa Tuhan Yesus sudah puncaknya merasakan ketakutan dalam hidupnya. Lalu dia berharap kepada Bapa, tidak ada yang mustahil buatmu Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi ternyata doa Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus tidak berhenti kepada keegoisan dirinya saja. Tuhan Yesus akhirnya tetap juga mengatakan, tapi janganlah ini hanya kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi atas diriku. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dari respon Tuhan Yesus saat menghadapi penderitaannya. Yesus yang saat itu juga menjadi manusia 100%, bisa saja meminta untuk dibebaskan dari ketakutannya. Tetapi dia tidak mengedepankan egonya, melainkan dia menempati dirinya dalam kepasrahan kepada Allah. Dan kepasrahannya bukan merupakan pasrah bongkoan ya, tapi juga pasrah yang kemudian diikuti dengan apa yang dia lakukan, yang menunjukkan bahwa Tuhan, inilah rencanamu kepadaku. Biarlah ini semua terjadi atasku. Lalu kemudian Yesus dengan segala ketakutannya, di dalam penderitaannya, Yesus pun tetap berjalan. Jurus tandur, maju terus, pantang mundur. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini, kita bisa belajar tentang kegigihan Tuhan Yesus. Berjuang dengan gigih, berjuang dengan sesuatu yang baik. Dan ternyata kalau kita mau mencoba untuk memikirkan, berjuang dengan baik dan gigih itu ternyata juga penting di dalam kehidupan kita. Dan saat ini, sebagai contoh ya Bapak Ibu, kita juga melihat kenyataannya. Di dalam teman-teman tenaga medis di sekitar kita. Di masa COVID ini kita juga melihat contoh kegigihan orang yang berjuang. Di saat banyak orang lain mengabaikan 3M ataupun 5M sekaligus. Bapak Ibu tentunya merasakan ya, dulu waktunya awal-awal COVID, awal-awal kita diminta untuk 14 hari isolasi mandiri, kita itu sangat hati-hati ya. Setiap hari ketika kita keluar dari rumah, kita masuk rumah itu pasti selalu bajunya dilepas, langsung mandi dan sebagainya. Sampai kita itu cari detol, cari obat, cari sabun-sabun pembersih, sampai kita itu merasa bahwa kita tuh harus aman. Tetapi setelah jalannya COVID selama 1 tahun, ketika angkanya ini semakin meninggi, banyak orang justru mengabaikan hal ini. Ini adalah sebuah kebalikan ya. Dulu waktu awal-awal, kita itu seakan-akan seakan-akan sangat ketakutan. Sampai menjaga kehigienisan kita, kehidupan kita. Tapi ternyata setelah hari demi hari berganti, dan ternyata angka COVID semakin meninggi,
justru kebiasaan manusia berubah. Banyak orang-orang yang menyepelekan protokol kesehatan. Nggak usah 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nggak usah 5M, 3M aja sulit dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi ada orang-orang yang gigih berjuang untuk tetap berada di dalam lini terdepan untuk menjaga bersama-sama memerangi COVID, yaitu tenaga-tenaga medis yang ada di sekitar kita. Khususnya kita berbicara di Purwodadi. Ada orang-orang yang sering dikecewakan oleh orang lain, ada orang-orang yang sering disakiti hatinya oleh orang-orang lain yang tidak peduli kepada COVID, tapi kita melihat perjuangan mereka, kegigihan mereka, rasa sakit hati mereka, rasa jengkel mereka tidak menjadikan mereka enggan untuk tidak mau menerima orang yang terkena COVID. Mereka masih mau menerima orang-orang yang terkena dengan COVID. Mereka masih mau berjuang dengan gigih, meskipun mereka sendiri takut. Saya yakin, dan juga tadi saya diyakinkan oleh Bu Lena. Bu Lena adalah bagian dari teman-teman dinas kesehatan, yang ternyata dari dinas kesehatan pun masih memiliki ketakutan. Ini hal yang positif Bapak Ibu. Bahkan ketika mereka masih ketakutan, mereka mungkin jengkel dengan melihat orang-orang yang melakukan banyak tidak kepatuhan terhadap protokol, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan ini masih dengan besar hati untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan masukan kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Tuhan itu nggak pernah menjanjikan hujan itu selalu menenangkan. Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa hujan itu akan selalu membahagiakan buat para petani, buat orang-orang di bumi. Kita juga bisa melihat banyak orang yang menderita, maksud saya bukan dalam negatif ya Bapak Ibu, menderita karena hujan. Banyak orang-orang yang kehilangan rumahnya karena banjir. Banyak orang-orang yang menderita karena hujan nggak berhenti-berhenti. Karena rumahnya bocor, nggak bisa dandani, dan akhirnya rumahnya roboh. Seperti tadi saya melihat di status WA-nya Pak Edi, gitu ya. Ada rumah yang hancur, beberapa desa yang mengalami kerusakan rumah-rumah penduduk. Memang ini semua disebabkan karena manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Tapi hal ini kita mau melihat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu itu baik dan mulus. Tetapi kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa kehidupan orang Kristen itu selalu bahagia, lepas dari permasalahan. Tetapi saat ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus pun ketika jadi manusia, dia pun pernah mengalami ketakutan, pernah mengalami pergumulan yang hebat dalam hidupnya, sampai dia mengalami ketakutan yang amat sangat. Nah Bapak Ibu, pergumulan di dalam kehidupan kita itu pasti selalu ada. Dan pergumulan yang datang kepada kita, pada saya ataupun Bapak Ibu, pasti suatu saat akan menimbulkan ketakutan. Pasti akan membuat kita menjadi gentar. Nah, saat ini marilah kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Meskipun suatu saat nanti kita berhadapan dengan pergumulan yang berat, meskipun kita nanti mengalami gentar dan takut ketika menghadapi permasalahan hidup, tapi marilah kita belajar dari Tuhan Yesus, yang mau terus berserah, yang mau terus untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya, namun bukan pasrah bongkoan, tapi dia terus mau berjuang di dalam penderitaannya. Dia mau terus melakukan apa yang baik, meskipun dia mengalami penderitaan. Jurus tandur, maju terus, pantang mundur. Bapak Ibu, sekiranya ada dari antara kita yang saat ini sedang mempunyai ketakutan, mempunyai kegelisahan yang besar dalam hidup, marilah kegelisahan ini juga tidak merubah sikap kita, karakter kita, kebaikan kita, kelemah lembutan kita, dan juga tidak merubah segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, saat ini ada sebuah pertanyaan yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu.
komitmen apa yang dapat kita bagikan dalam rangka mewujudkan kesetiaan pada Allah meskipun kita hidup dalam kegelisahan, rasa takut, dan gentar. Saya ulangi sekali lagi. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita sharingkan di PA ini. Yang pertama, komitmen apa yang dapat kita bagikan dalam rangka mewujudkan kesetiaan pada Allah meskipun kita hidup dalam rasa takut, gentar, dan juga mungkin gelisah. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menanggapi PA hari ini, atau juga ada yang mau menjawab pertanyaan ini, dipersilahkan. Nah, Bu Rita sudah menuliskan di kolom chat, Bapak Ibu bisa melihat di situ. Saya, Pak Dios. Ya, mari Bu Ase. Kalau sudah begitu, kita hanya bisa berserah, nggak bisa apa-apa, semua kuasa Tuhan. Jadi hanya bisa memohon dan berserah, begitu. Jawaban saya. Baik. Tentunya ini juga pasti akan Bu Ase lakukan dalam kehidupan Bu Ase, meskipun Bu Ase mengalami ketakutan ya Bu Ase. Ya. Ya. Terima kasih Bu Ase. Ada lagi yang lain yang ingin berbagi? Ayo Pak Dios. Ya, mari Bu Lena. Komitmen apa yang akan saya lakukan? Mungkin saya akan mengajak keluarga, ya suami dan anak-anak untuk tetap percaya apapun yang akan terjadi di kemudian hari, esok hari, dan seterusnya itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Lena. Saya Pak. Oh iya, mari silakan Ibu. Ya. Ya, mari Bu. Ya, saya juga merasakan memang suatu hari saya juga pernah merasakan kehilangan dan ketakutan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi satu yang saya ingat bahwa kita harus ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya mempunyai pengharapan dan walaupun saya di rumah seorang diri, hanya dengan pembantu, anak-anak jauh, tapi saya merasakan bahwa diri saya punya Tuhan yang senantiasa menyertai untuk ke depan saya. Dan saya senang sekali bila diadakan seperti ini untuk tatap muka, dan saya juga merasa bahwa ternyata ketakutan itu juga bukan hanya saya sendiri yang mengalami. Ternyata teman-teman juga punya rasa ketakutan. Oleh karena itu, saya juga berbangga untuk setiap saat adanya pertemuan seperti ini sangat membanggakan dan membuat besar hati saya untuk lebih senantiasa percaya pada Tuhan akan penyertaan Dia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ibu nggak sendirian di dalam ketakutan Ibu. Kita semua punya ketakutan. Terima kasih untuk sharing. Ya. Mari Ibu-Ibu, Bapak-Ibu, ada yang mau sharing lagi? Mari Bu Rita, jika ada ingin menambahkan sesuatu. Iya. Iya, terima kasih yang sudah tadi menyampaikan Bu Asi, Bu Lena, juga Bu Budi. Ya, saya pada akhirnya memang memikirkan ya Pak Dios ya, memikirkan untuk lewat PA ini ya, kita itu kan seringkali tidak ingin menampakkan ya apa yang menjadi kekhawatiran ataupun ketakutan kita, karena kadang mungkin kita juga merasa kalau kita kelihatan takut, kita kurang beriman, gitu ya, kita kurang beriman. Tetapi nyatanya memang setiap kita Maaf, Rita, ya gimana? Kedengeran? Putus-putus. Putus. Ya, sekarang ya.
Oke, sekarang sudah, Bu. Iya, ya. Jadi setiap kita itu memang mempunyai ketakutan dan saya berpikir bahwa komitmen kita, saya memikirkan satu komitmen untuk ketika kita memang mungkin melihat ada orang lain yang sebetulnya sedang ada di dalam pergumulan dan dia mungkin sebetulnya merasa takut dan dia merasa khawatir sehingga kemudian hidupnya itu lalu menjadi kacau balau. Saya rasa ini penting buat kita sebagai komunitas gereja untuk kemudian bisa hadir setidaknya kalau kita berhati-hati untuk bertanya, takut menyinggung, kita bisa mendoakan terlebih dahulu karena mungkin orang itu punya pergumulan dan kalaupun kita memang cukup dekat lalu kita bisa mencoba untuk menguatkan, kita menjadi teman untuk untuk mengingatkan diri kita maupun juga mengingatkan orang lain bahwa kamu nggak takut sendirian, tetapi kita sama-sama punya ketakutan. Ayo kita sama-sama kuat gitu ya di dalam Tuhan. Saya pikir komitmen itu Pak Dios. Saya berusaha untuk menghidupi ya itu. Nah, ya, terima kasih Bu Rita. Nah, Bapak Ibu, memang ya, setiap manusia itu kadang-kadang malu untuk menunjukkan ketakutannya. Karena manusia nggak kepengen dilihat lemah. Karena kadang-kadang kalau kita terlihat lemah di depan orang lain justru kadang-kadang apa ya, seperti mohon maaf nih ya kata-kata saya. Kadang-kadang kalau kita menunjukkan kelemahan di depan orang lain, bukannya orang lain peduli, tapi kadang-kadang justru kadang-kadang menghindari kita, mungkin juga menggunjingkan kita dan yang lain-lain. Tapi hari ini tadi Bu Rita juga menyatakan bahwa kita ini adalah komunitas. Bapak, Ibu, dan saya dan kita adalah jemaat GKI Purwodadi, anak-anak Tuhan, yang di gereja kita ini memiliki satu visi yang baru, menjadi gereja yang bersahabat buat sesama. Panggilan ini nggak berlaku untuk Bu Rita saja, tetapi untuk saya dan Bapak, Ibu, dan semua yang kita sebagai jemaat GKI Purwodadi, dan simpatisan saya pikir. Jadi saya rasa menjadi orang yang bersahabat dengan cara yang mungkin nanti kita bisa temukan ketika melihat orang lain yang memiliki ketakutan, kegelisahan, mungkin kita bisa melakukan dengan cara mendoakan terlebih dahulu seperti apa yang kita katakan. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin sekarang juga mungkin ada dari antara kita yang tidak dalam keadaan takut. Mungkin terkadang kita merasa bahwa aku rawat dia apa-apa. Tapi nanti ketika sudah muncul sesuatu dan kita ketakutan, tetaplah jangan merasa sendirian. Tetaplah jangan merasa sungkan untuk berbicara atau mengatakan kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, ketika Tuhan Yesus memiliki kegelisahan, Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk berbicara. Tuhan Yesus juga membutuhkan dukungan. Tuhan Yesus juga tidak menutupi kelemahan dirinya. Dia mengutarakan bahwa kesedihan yang dia rasakan ini membuatnya rasanya kayak hampir mati. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang sharing lagi, atau tidak ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya menambahkan sedikit lagi, Pak. Mari Bu Marta. Ya, kalau saya ini takutnya malah sama keluarga. Jadi saya akhir-akhir ini tuh sembunyi-sembunyi. Contohnya, Bu Dita tahu, kemarin saya layat itu pertamanya maju mundur, terus akhirnya di telepon Bu Jami nggak ada orang. Kemudian saya layat, habis layat, sambung jam 11 saya arisan. Nah, saya sebenarnya sudah diam-diam bilang nggak pergi sama anak-anak saya, tapi saya hanya nyumbang makanan gitu. Tapi saya keterucut itu maksudnya tiba-tiba saya share foto keliru saya masukkan di grup keluarga. Jadinya walah saya kena marah besar. Loh, kok bisa menarisan? Nah, memang kumpul-kumpul. Waktu itu kita punya komitmen. Kita ini kan sehat semua toh, enggak apa-apa toh. Ya kalau makan ya mesti dibuka lah. Ya, tapi ternyata itu menjadikan malapetaka. Malah saya tuh saya tuh sampai ngomong gini, aku nek dimarahi terus gini enggak kerasan di dunia. Terus ketakutan itu anak-anak saya. Kok saya dimarahi terus. Dan sekarang zaman sekarang orang
tua dimarahi anak terus. Kalau bukan anak dimarahi orang tua, jadi saya tuh dimarahi terus sama sing. Jadi saya tuh sudah tidak mau nge-share foto itu, malah masuknya di grup keluarga gitu. Jadi saya harus di Keterus. rumah terus gitu. Kepingin besok, saya tuh kepingin kunjung-kunjung gitu, gitu maksud saya. Ya, terima kasih Bu Marta. Mungkin tadi penjelasan dari Bu Rita, atau nanti mungkin Bu Rita bisa menambahkan secara pribadi ya Bu ya. Nah Bapak Ibu, kita juga tentunya Bu Rita menambahkan, ketika kita memiliki ketakutan, jangan ragu untuk membicarakan ketakutan kita kepada orang yang kita percayai. Jangan takut ada orang yang mungkin mencibir kita, alah ngono wae kok wedi. Nah, karena kapasitas kita berbeda-beda. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang dengan ular Bapak Ibu merasa ketakutan yang amat sangat. Tapi buat saya enggak. Tapi ketika Bapak Ibu ketakutan, jangan sungkan untuk berbicara itu kepada orang lain. Dan jangan takut ketika orang ngomong, alah kau yang ngono tok wedi. Nah, itu kadang-kadang yang membunuh harapan kita, sehingga kita takut, sehingga kita merasa enggan, dan akhirnya kita hidup dalam ketakutan sendirian. Itu. Ada yang ingin menambahkan lainnya? Dipersilahkan. Saya Pak Dias. Mari Bu Lena. Iya, tapi sepertinya itu tidak mudah ya Pak. Betul, betul, sangat tidak mudah. Nah, terus gimana supaya kita mampu melewatinya itu? Oke, kalau saya pribadi ya Bu, saya berusaha menjawab hal ini. Saya percaya Bu, kalau semua itu manusia itu punya ketakutan. Dan tadi sudah dibuktikan bahwa nggak ada dari antara kita satu di sini yang nggak punya ketakutan. Mungkin ketakutannya berbeda-beda. Buat saya, ketika saya merasa membutuhkan bantuan, ketika saya merasa takut dan gelisah, dan ketika saya merasa sekali, saya akan mengabaikan omongan orang, saya akan mengabaikan nyinyiran orang lain, saya akan mengabaikan suara-suara yang tidak menyenangkan, karena saya kepingin bisa dipulihkan dari keadaan terpuruk. Sehingga saya mencoba, dan hal ini saya sudah coba Bu Lena. Sungguh hal yang memalukan ya Bapak Ibu, kuliah kok 15 tahun nggak selesai-selesai gitu. Itu yang saya alami. Dan apa yang saya lakukan, saya itu mengurung diri di kamar. Saya nggak berani keluar kamar. Tapi di satu sisi, ketika saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini harus selesai, saya membuang semua rasa malu saya membuang rasa gengsi saya, dan saya mulai berbicara kepada teman-teman, Mas, aku diajari, aku nggak bisa. Saya harus rendah diri, merasa rendah diri, merasa bahwa memang saya tidak bisa menjalani ini sendirian. Saya memang membutuhkan orang lain. Saya membutuhkan orang yang bisa mensupport saya dan yang lain-lain. Itu kalau kenyataan yang saya jalani dalam kehidupan saya, Bu Lena. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi juga, dipersilahkan. Saya Pak Dios. Ya, Bu Rumanti, mari. Ini untuk pengalaman yang sudah saya alami ya Pak Dias ini. Saya hal tertakut dulu, paling takut itu pas kehilangan kakak saya itu. Habis itu tapi setelah itu ternyata semua juga berlalu dengan berjalan dengan baik, karena aku merasa apa ya, kayak kekhawatiran saya, ketakutan saya serahkan semua pada Tuhan. Setiap apa yang kurasakan, setiap apa yang ku alami, aku selalu mengadu pada Tuhan gitu Pak. Kayak orang mungkin ada orang denger ya, wih apa stres apa ya gitu, saya bicara sama Tuhan di tengah malam itu. Jadi lega saya di hati saya mengadu semuanya, aku takut gini Tuhan, apa gitu saya adukan sama Tuhan. Dan itu menghilangkan ketakutan saya. Dan saya tuh yang sudah saya alami, apa yang saya rasakan juga berjalan, akhirnya semuanya berjalan dengan baik semua, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan saya mendatang itu. Untuk ketakutan memang ada terbesar, itu pasti ada, tapi dengan berserah dan saya
yang sudah saya alami itu semuanya menjadi baik karena semua itu Tuhan selalu membimbing, melindungi aku gitu Pak Dios. Terima kasih Pak Dios. Ya, amin Bu. Terima kasih kesaksiannya. Luar biasa. Mari barangkali ada yang ingin menanggapi atau menyambung atau memberikan kesaksian, dipersilahkan. Saya Pak. Ya, mari Pak. Jadi kalau saya ketakutannya pas dulu di Medan, jadi ketakutan masa depannya kan kurang jelas dulu. Jadi selama 2 tahun di Medan, rupanya mendaftar tentara, sempat gak jadi. Pada saat itu disitulah betul-betul gak tahu nih apa masa depan yang bakal Tuhan berikan kepada saya. Jadi kalau komitmennya memang kalau dulu di Medan, walaupun di Medan tetap baca firman, tetap yakin bahwa pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Dan juga dukungan dari keluarga. Kalau dari pengalaman saya, kalau pas kita yang takut, pasti susah untuk melawan rasa takut ini kalau tidak ada dukungan dari orang yang lain. Jadi setelah berlalu itu, setelah ada contohnya pendaftaran polisi yang di logika manusia mungkin nggak mungkin karena ketat, persaingan ketat dan nggak ada pikiran bakal menang. Tapi dengan berdoa dan berusaha dan yakin pun, kalaupun memang, jadi pas mendaftar juga sudah siap kalau memang contohnya kalah, justru malah lebih positif, lebih percaya kalau kalah daripada menang. Jadi dengan ya berserah kepada Tuhan, ya kita apapun hasilnya kita terima. Walaupun pada prakteknya pasti nggak semudah kita ngomong, ya udah kita berserah pada Tuhan, kita ikhlas. Mungkin pas pada hari itu kita pasti berat, tapi setelah berjalannya waktu mungkin kenangan-kenangan yang sebelumnya itu, oh rupanya Tuhan punya rencana seperti ini. Contohnya kalau saya menang, saya nggak jadi ini. Jadi benang-benang yang masa lalu itu udah tahu jalannya kalau kita udah sekarang sampai di sini. Jadi memang menjaga komitmen ini yang harus gimana kita saling menguatkan yang lain juga, dan kita sendiri juga harus bisa berkomitmen. Ya, demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini menambahkan apa yang kita renungkan bersama-sama. Bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kegagalan sama sekali, itu ternyata ada benang merahnya tentang di dalam rencana-rencana Tuhan. Ternyata segala hal meskipun itu kegagalan, suatu hal keburukan, ternyata Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang baik di depan. Yang mungkin pada saat kita menjalani itu kita nggak bisa melihat betul. Saya setuju itu. Tapi ketika kita sudah melewatinya, ketika kita sudah dengan setia melewatinya, ternyata oh ini tuh rencana Tuhan. Dan pada akhirnya hal-hal seperti ini bisa mendewasakan iman kita, dan saya harap ini bisa kita hayati bersama-sama, kita hidupi bersama-sama, bahwa segala hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang baik di balik semua itu. Terima kasih. Masih ada lagi? Sedikit ya Pak, boleh? Boleh Bu Marta, mari. Akhir-akhir ini saya punya sedikit masalah, ya pernah sedikit curhat sama Bu Rita. Jadi di usia saya yang ke-70 ini, saya tuh punya teman curhat gitu loh. Jadi kalau orang sudah gini, sepi, anak-anak udah pergi semua, punya dunianya sendiri. Walaupun serumah tapi punya dunianya sendiri. Jadi kan sepi gitu ya. Tiba-tiba tuh saya punya teman ngobrol. Teman kalau malam tuh bisa 1 jam, 1,5 jam kan senang gitu ya. Seperti saya gini, oh dikirim Tuhan teman ngobrol, ya seiman, ya dulu teman kuliah begitulah. Tapi tiba-tiba saja itu nggak ada dicari masalahnya nggak tahu, tiba-tiba tuh gitu ya, nggak ada di WA nggak bisa, di telepon nggak bisa. Nah saya kan sedih.
Tapi juga ada Tuhan kirim hamba Tuhan yang mengatakan di usia seperti kita ini yang sudah tua, ngapain memikirkan sampah-sampah seperti itu? Saya baru sadar. Kita akan hanya sebentar saja nanti pergi, kapan nggak tahu. Terus, jadi kalau orang nasihat itu biasanya halus, tapi ini nggak halus. Di usia seperti ini tuh kapan tuh kita pergi? Tinggal beberapa tahun, ya nggak tahu ya. Sampah-sampah demikian kok diopeni, kenapa? Begitu. Sementara kita memikirkan, tapi dianya tidur nyenyak. Loh, saya tuh tidak terimanya tuh, Mbak, kalau nggak suka lagi ya bilang, nggak usah ngobrol lagi ya, bagaimana. Tetapi tiba-tiba, udah gitu, kan jadinya nggak suka lah. Kenapa sampah-sampah demikian kok diopeni? Sekarang yang penting, saya ingat, kita ini baru nyanyi selidiki Tuhan, oh iya ya, saya seperti sadar. Kita harus berjuang terus sampai suatu saat nanti kau melihat, gitu, bahwa pada akhirnya begitu seperti lagu itu ya, satu seperti ya, baru saat tadi mau menyiapkan ini kok sepertinya Tuhan mengingatkan saya, sampah-sampah diopeni ngapain? Kenapa harus kesepian? Kan banyak pelayanan, tidak bisa kunjung, tidak bisa kumpul gini, dimarahin, sepertinya seperti stres. Biasanya pergi seminggu 5 kali ya Pak Dios ya, sampai malam-malam sambung kur, sambung apa, tiba-tiba di rumah terus seperti nggak enak begitu. Jadi saya sadar daripada ngopeni yang enggak. Kita membaca Alkitab, menyelidiki ini, saya baru sadar dan barusan saja itu terjadi tadi. Terima kasih. Sampah-sampah yang tidak berguna, kenapa diopeni gitu. Terima kasih. Ya, turut prihatin ya Bu atas kehilangan teman yang nggak jelas, yang belum jelas kemana perginya. Semoga suatu hari punya jawaban. Bapak Ibu, saya kira sudah cukup PA malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharing yang saling menguatkan. Apa yang Bapak Ibu ceritakan, apa yang Bapak Ibu berikan kepada kita semua ini, jangan dipikir tidak memiliki kekuatan ya. Apa yang Bapak Ibu sharingkan kepada saya termasuknya, saya juga bisa dikuatkan dari apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menutup PA ini, marilah kita menyanyikan satu buah lagu dari PKJ 241, baitnya yang ketiga. Dan setelah menyanyikan lagu ini, saya meminta kiranya Bu Rita berkenan untuk berdoa syafaat dan doa penutupan ya Bu Rita. Aku takkan hari esok gelap, langit gelap, tapi banyak hal yang tak kuhati. Yang pegang sangat jelas, tapi tak lagi Mari Bu Rita, doa syafaat, dipersilakan.
Mari kita akan bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur ada waktu bagi kami bertemu walaupun secara online untuk berbagi firman Tuhan dan juga untuk bercermin dalam kehidupan kami apa arti firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka ajarilah kami ya Tuhan bahwa bagi kami sendiri untuk bisa belajar menjadi tegar, kuat di tengah-tengah ketakutan-ketakutan kami, tetapi kami pun boleh menjadi sahabat bagi yang lain untuk bisa bersimpati, untuk menghargai ketakutan orang lain. Kami mulai itu dari anggota keluarga kami, agar kami bisa menjadi teman bagi mereka. Pada saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami ingat akan Bapak Hadi, kami ingat akan Bapak Obaja, kami ingat akan Bapak Teng Yong, kami ingat akan anak Noel, Bapak C. Sumarno, dan mungkin ada saudara-saudara kami lainnya yang kami tidak sebut namanya saat ini sedang sakit. Kami doakan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau akan jamah. Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan dalam upaya pengobatan yang sudah mereka lakukan secara medis. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan. Kami doakan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga akan terus menolong, menguatkan. Kami mau menjadi sahabat di kala duka, di saat suka. Kami mau menjadi sahabat untuk menguatkan mereka juga yang sedang dalam keadaan takut ataupun gentar ataupun lemah. Sebab kami semua adalah sahabat di dalam Kristus yang Tuhan utus untuk saling menopang dan saling menguatkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk berlakukan firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah Selamat malam. Suaranya ya Bu. Suaranya yang nggak begitu bagus ya. Iya, mungkin ya Bu Asi, Pak Karno, Bu Terna, Indra, Bu Lena, siapa lagi Pak? Oh, udah banyak ya Bu ya. Ya, gimana?